Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, banyak kisah mistis yang beredar turun-temurun. Salah satunya adalah cerita tentang seorang lelaki saleh yang mendapat perlindungan dari sosok yang tak terduk. Di bulan suci Ramadan, saat kebanyakan orang terlelap, seorang alim bernama Mbah Karim memilih untuk bertafakur di tepian laut. Tapi siapa sangka, malam itu ia akan berhadapan dengan kekuatan besar. Bukan hanya dari dunia ini, tetapi juga dari dunia yang tak kasat mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nyi Roro Kidul justru melindungi seorang hamba Allah di bulan puasa? Sebuah kisah yang mengguncang dan penuh misteri akan segera terungkap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah legenda lainnya di Suhai Story. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang lelaki tua bernama Mbah Karim. Ia adalah seorang alim yang selalu menjaga ibadahnya. Wajahnya penuh ketenangan, janggut putihnya rapi, dan sorot matanya tajam namun penuh kelembutan. Mbah Karim bukan hanya dihormati karena kealimannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai masalah desa. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, ia bangun untuk sholat tahajud, lalu berjalan ke tepi pantai untuk berzikir. Laut baginya bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi juga tempat merenung dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Namun, kebiasaannya ini sering membuat penduduk desa khawatir. "Mbah, jangan terlalu lama di pantai," ujar seorang warga bernama Pak Rono. Konon, Nyi Roro Kidul suka mengawasi orang-orang yang datang di malam hari, apalagi saat bulan puasa. Mbah Karim hanya tersenyum. "Jangan takut pada makhluk Allah. Laut ini bukan milik siapa-siapa, kecuali Tuhan yang menciptakannya." Malam itu, saat angin berembus sejuk dan langit bertabur bintang, Mbah Karim duduk di atas batu besar di tepi pantai, melantunkan ayat-ayat suci. Namun tiba-tiba, suara gamelan halus terdengar samar dari kejauhan. Seiring dengan suara gamelan, ombak laut berubah. Biasanya, air tenang menjelang tengah malam, tetapi kali ini ombak bergulung dengan ritme yang aneh. Pasir pantai terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit yang tadinya berbintang perlahan berubah kehijauan. Dari dalam laut, muncul sosok perempuan berparas elok dengan busana hijau keemasan. Ia melayang di atas air, sorot matanya tajam namun tidak menunjukkan niat jahat. Dialah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. "Siapa engkau, wahai hamba Allah, yang berani duduk di tepi pantai ini di malam Ramadan?" tanya Sang Ratu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Mbah Karim tetap tenang. "Aku hanyalah seorang hamba yang mencari ketenangan di tempat yang indah ini." Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Kau berbeda dari manusia lain. Kebanyakan takut padaku, tapi kau tidak gentar. Kau pun tak tergoda oleh kekayaan atau kekuasaan duniawi." Namun sebelum Nyi Roro Kidul sempat melanjutkan kata-katanya, dari arah hutan, terdengar suara langkah-langkah berat. Beberapa sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup muncul. Mereka adalah kelompok dukun hitam yang telah lama ingin menguasai pesisir selatan untuk ritual mereka. Pemimpin mereka, Ki Jaya Kusuma, berbicara lantang, "Orang tua ini harus disingkirkan. Ia menghalangi tujuan kita." Para dukun hitam mulai mengucapkan mantra-mantra yang membuat udara di sekitar menjadi dingin. Tanah bergetar, dan ombak semakin tinggi. Mereka ingin menyingkirkan Mbah Karim karena keberadaannya melemahkan kekuatan mereka. Ki Jaya Kusuma mengeluarkan sebuah keris pusaka yang memancarkan aura gelap. Dengan cepat, ia mengarahkan senjata itu ke arah Mbah Karim. Namun, sebelum senjata itu menyentuh tubuhnya, ombak raksasa tiba-tiba muncul dan membentuk perisai air di sekitar Mbah Karim. Nyi Roro Kidul berdiri di sampingnya. Matanya bersinar hijau. "Orang ini berada di bawah perlindunganku," serunya, membuat para dukun hitam mundur ketakutan. Ki Jaya Kusuma tidak menyerah.
Ia merapal mantra lebih kuat lagi, mencoba memanggil arwah-arwah jahat dari dasar laut. Namun, tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Dari langit turun hujan deras, dan cahaya kehijauan dari laut semakin terang. "Ilmu hitam kalian tidak akan menang di sini," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang menggema. Saat itu juga, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya, dan ombak besar menghantam para dukun hitam. Beberapa dari mereka terseret ke dalam laut, sementara Ki Jaya Kusuma tetap bertahan, meskipun terlihat kelelahan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari tubuh Ki Jaya Kusuma, muncul bayangan hitam yang lebih besar. Itu adalah arwah jahat yang telah lama bersemayam dalam dirinya. Makhluk itu meraung dan mencoba menyerang Mbah Karim, tetapi tiba-tiba tubuhnya terbakar cahaya hijau yang menyala dari lautan. Suara melengking terdengar, dan sosok itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Ki Jaya Kusuma jatuh tersungkur. Matanya kini kosong, seolah-olah semua kekuatannya telah dicabut. Dengan gemetar, ia berbisik, "Ampuni aku telah memilih jalan yang salah." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan tajam. "Pergilah, sebelum aku berubah pikiran." Keesokan paginya, penduduk desa menemukan tubuh Ki Jaya Kusuma terbaring di tepi pantai. Ia masih hidup, tetapi kini tak lebih dari seorang pria tua yang kehilangan semua ilmunya. Mbah Karim kembali ke desanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sejak saat itu, penduduk desa semakin yakin bahwa ada kekuatan baik yang melindungi mereka, selama mereka tetap berada di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan menemukan keris pusaka Ki Jaya Kusuma terdampar di tepi pantai. Namun, keris itu kini telah berkarat dan kehilangan kilaunya. Seorang sesepuh desa berkata, "Itu tandanya kekuatan jahat telah dilemahkan." Mbah Karim terus menjalankan ibadahnya hingga akhir hayatnya. Konon, setelah kematiannya, pantai tempat ia sering berzikir menjadi lebih tenang dan jarang terjadi kecelakaan laut. Hingga kini, penduduk setempat percaya bahwa selama bulan Ramadan, pantai selatan memiliki energi berbeda. Banyak yang mengatakan bahwa suara gamelan sering terdengar samar di malam hari, seakan-akan Nyi Roro Kidul masih mengawasi dan melindungi daerah itu dari orang-orang yang berniat jahat. Selesai. Malam itu menjadi bukti bahwa kebaikan dan ketulusan hati selalu mendapatkan perlindungan, bahkan dari sosok yang selama ini dianggap misterius dan penuh teka-teki. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, ternyata memiliki sisi yang tak banyak diketahui orang. Layar berganti ke siluet Mbah Karim yang berjalan meninggalkan pantai, dengan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi juga pelajaran bagi kita semua. Bahwa di dunia ini, ada banyak hal yang tak bisa kita lihat dengan mata, namun bisa kita rasakan dengan hati. Dan di bulan suci Ramadan, keajaiban bisa datang dari mana saja. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah kalian percaya bahwa Nyi Roro Kidul benar-benar bisa melindungi seseorang? Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Suhai Story, agar kita terus bisa menyajikan kisah-kisah legenda penuh misteri dan hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.